Tapi yang saya lihat tinggal di kampung Malaysia ni, mereka sangat makmur sekali. Menurut saya kan mereka makmur sekali. Orang Malaysia ni ya agamanya juga dijaga sekali, adab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya geng. Kali ini saya mendapatkan sebuah link video dari channelnya Yanti Rini Official ya geng, dimana di sini beliaunya ini adalah orang Indonesia yang sekarang berada di Malaysia, namun beliaunya ini akan menceritakan kisahnya atau pengalamannya ya geng dengan pejabat-pejabat di sana ya. Saya tahu juga kalau di sana, saya juga pernah mereaksi kalau pejabat di sana, misalkan contohnya ya, masyarakat memerlukan apapun ketika melaporkan ke pejabat negara tersebut akan merespon dengan cepat ya. Misalkan ada bencana alam dan lain-lain kan, pasti akan direspon dengan sangat cepat dan tangkas kan. Nah, ini membuat saya penasaran dengan cerita dari Yanti Rini Official ini. Saya ingin menggali lebih dalam dari cerita beliau. Mari kita saksikan sama-sama geng, seperti apa cerita dari beliau. Oke, let's go. Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa komen dan subscribe video saya kan. Saya dah beberapa hari tidak upload video sebab kalian tahu nggak, handphone saya sudah jam, sudah marah nengok muka saya agak handphone dah nggak mau direkam lagi gitu. Biasalah pakai handphone jadul ya kan. Oke, kali ini saya mau cerita lagi pasal pengalaman saya tinggal di kampung Malaysia ya. Ini tentang kepala desa Malaysia ya. Kalau di Malaysia dipanggil bab ke pejabat penghulu, kalau tempat kita namanya kantor kepala desa ya kan. Tapi jangan lupa dulu subscribe dan komen di bawah dan share. Semoga YouTube sahabat saya tambah lancar. InsyaAllah saya boleh share semua pengalaman-pengalaman saya ada di Malaysia gitu ya kan. Di Malaysia ni juga ada kepala desa, namanya kantor penghulu, pejabat penghulu gitu ya. Kalau setiap daerah ya kan, tapi di setiap kampung namanya ketua kampung gitu ya kan. Itu juga digaji oleh kerajaan teman-teman. Makanya di Malaysia ni, di kampung-kampung, makanya orangnya terjaga sekali sebab ada ketua kampung sama kepala desanya gitu ya kan. Mereka ini yang ambil tahu tentang masyarakatnya. Contoh ya, contoh ada bencana alam di kampungnya. Contoh saja bencana alam, hujan lebat, angin kencang, atap rumahnya, bumbung rumahnya tercabut gitu ya kan. So kita boleh melaporkan kepada pejabat penghulu atau ketua kampung gitu, atau kepala desa gitu. Hari itu juga mereka akan datang melihat tempat bencana alam itu teman-teman, tanpa menunggu lama gitu. Sebab mereka inilah yang ambil tahu hal semua, mulai dari anak remajanya, mulai dari sekolah, kebun-kebun, semua. Kepala desa ini, bapak penghulu ni tanggungjawab gitu, maksud saya lah gitu ya kan. Contoh ya, anak saya mau masuk asrama sekolah menengah gitu ya kan, saya harus minta izin penghulu dulu, harus mereka sign dulu baru anak saya boleh masuk sekolah asrama gitu. Walaupun masuk universiti, kita harus minta izin ke penghulu dulu atau kepala desa gitu ya teman-teman ya. Dan juga kita sangat senang sekali berurusan dengan kerajaan Malaysia gitu. Seperti bapak penghulu ni ya kan, kepala desa ni kita datang aja di time dia bekerja, time pejabat gitu ya, pukul 8 pagi atau sampai pukul 5 petang gitu kan. Pukul 12 sampai pukul 2 kan istirahat gitu kan. Kita datang aja masa dia bekerja, dia pasti ada. Kita akan dilayan di saat itu juga, nggak perlu nunggu besok lusa apa gimana gitu. Di saat juga kita dapat urusan kita dengan dia gitu, dengan bapak penghulu ya, atau kepala desa gitu. Saya sebelum saya juga tidak tahu teman-teman, banyak juga anak Malaysia ni yang tidak mau bersekolah. Bukan semua yang rajin sekolah ya kan, tapi bukan berarti mereka tidak melanjutkan pendidikannya gitu. Maksudnya dah tamat SMP gitu ya, tidak berminat dengan sekolah
apa ya, dengan sekolah lah, tapi mereka cuma ingin contoh ya di minat bengkel motor, bengkel mobil, atau perempuan menjahit, makeup, atau melukis atau apalah gitu ya. Mereka kerajaan Malaysia ni melalui ketua kampung atau melalui bapa penghulu ini menyediakan sekolah-sekolah kemahiran seperti itu. Anak kita, anak remaja mereka boleh masuk sekolah itu juga tidak bayar, teman-teman. Sekolah kemahiran kalau di Malaysia panggil ya. Makanya anak-anak remaja Malaysia ni kalau dia pergi merantau ya, kalau dia habis sekolah gitu pergi merantau, mereka ni semua ada kemahiran gitu. Yang tidak melanjutkan sekolah pendidikan, mereka kan masuk ke sekolah kemahiran yang saya bilang. Mereka kan nantinya atau hidup mandiri, atau dia bekerja dengan orang lain, atau merantau ke Kuala Lumpur, mereka ini sudah mandiri, mereka ini sudah tahu apa yang mau dibuat di tempat itu gitu. Seperti ya mereka ni kalau pandainya buat kek, mereka ya bekerja di kedai kek lah ya kan, kedai kek, dia dah tahu pasal kek. Kalau mereka ni bagian salon rambut atau salon makeup gitu, salon pengantin gitu, ya mereka boleh cari kerja ke tempat itu gitu. Kalau mereka nggak mau kerja di situ, mereka boleh buat sendiri, dibantu lagi oleh kerajaannya, teman-teman. Bagi mereka yang sekolah kemahiran ini, anak remaja ini, kalau mereka dah habis sekolah itu, mereka mau melanjutkan lebih tinggi lagi juga boleh, mau buka perniagaan sendiri juga boleh. Mereka ini akan dibantu, semuanya akan dibantu dengan modal juga, teman-teman. Maka anak remaja-remaja yang di kampung-kampung atau di mana gitu ya kan, di Malaysia ni semua terjaga gitu. Kita susah sekali melihat mereka ni yang di pinggir-pinggiran jalan itu, sangat susah sekali, teman-teman ya. Makanya kan saya susah sekali melihat orang betul-betul susah di kampung-kampung ini. Sebab kalau kita ada orang betul-betul perlu bantuan ya kan, atau kurang mampu, anaknya nggak boleh disekolahkan, atau apa ya, rumahnya kena bencana gitu ya kan, ni ketua kampung ni atau kepala desa ini, bapa penghulu ni yang akan turun tangan mencari solusinya gimana gitu. Sebentar geng, dulu saya pernah diceritakan oleh teman saya ya geng, yang berada di Malaysia, yang bekerja di sana sebagai TKI ya geng. Dulu pernah saya diceritakan waktu banjir geng. Mungkin ini saya pernah beritahu kepada teman-teman ya. Itu sangat cepat geng. Ada teman saya yang berada di Malaysia, sedang bekerja di Malaysia, namun rumahnya itu ya dibanjiri geng, sampai setengah pinggang itu kan dibanjiri. Ada dalam beberapa orang di sana geng. Namun ketika dilaporkan itu tidak memerlukan waktu lama geng. Padahal ya maksud saya, kita ini seperti pekerja di sana itu adalah bukan warga negara di sana, tetapi sangat-sangat cepat ditanggapi geng dengan bantuan. Tidak memerlukan waktu yang lama dan bantuan terus datang begitu saja geng. Itu yang diceritakan sama teman saya dulu. Mungkin teman-teman pernah mendengarnya saya menceritakan dulu geng. Oh ini kelihatan. Apalagi di Malaysia nih ya teman-teman ya, bagi orang yang tidak mampu ya, boleh dikatakan yang tidak mampu, yang tidak boleh buat rumah, kerajaan juga bagi mereka bantuan rumah gitu ya kan. Ada standard rumahnya lah yang dibagi gitu ya kan, ikut aturannya gitu ya kan. Tapi yang saya lihat tinggal di kampung Malaysia ni, mereka sangat makmur sekali. Menurut saya kan mereka makmur sekali. Orang Malaysia ni ya, agamanya juga dijaga sekali, adab atau apa ya, cara mereka untuk menerima tetamu gitu. Maksudnya menerima kita sebagai orang luar gitu. Mereka ada tata cara lah menurut saya ya kan. Mereka sangat sebentar, ini memang saya akui geng, kalau seperti agamanya itu dijaga geng. Karena kenapa geng, dulu saya pernah memberitahukan kepada teman-teman geng, setiap saya membuka YouTube, setiap saya melihat video yang datangnya dari Malaysia geng, ini serius, bukan saya mau mengada-ada ya geng. Ketika saya melihat wanita-wanita di sana di dalam YouTube maupun di Instagram maupun di Facebook geng, semuanya itu cara berpakainya itu sangat berbeda. Mungkin banyak juga yang
berpakaian lain daripada itu, geng. Tetapi lebih banyak lagi saya melihat kalau orang atau wanita di sana itu berpakaiannya itu ya seperti Islami, ya, geng. Wanita di sana itu berpakaiannya secara Islami, seperti memakai baju kurung sampai ke bawah, geng. Itu yang sering saya lihat di media sosial. Ya, mungkin ada juga dan juga banyak juga mungkin, ya, geng, yang tidak berpakaian seperti itu. Tetapi kebanyakan yang saya temui, yang saya lihat di media sosial, seperti bajunya seperti baju ini kakak Yanti Rini Official ini, semuanya pakai baju kurung, pakai tudung. Itu yang banyak sekali saya lihat di media sosial, geng. Ini membuat saya yakin karena ya seperti agama, dengan membawa agama di situ itu sangat bagus, geng. Di sana itu wanitanya itu pakai baju kurung semua sampai ke bawah, geng. Ini memang sekali. Dan juga anak-anak remajanya juga sangat menghormati orang yang lebih tua gitu. Menurut saya kan, saya ya duduk kampung Malaysia ini sudah lama, ya kan. Saya jarang, boleh dikatakan tidak pernah lagi mendengar secara langsung di telinga saya anak remajanya atau kanak-kanaknya ngomong kotor. Ini yang saya dengar, ya. Pengalaman saya belum pernah dengar lagi. Kalau saya dengar pun pasti saya akan tegur kenapa ngomong seperti itu. Tapi mereka mungkin mereka akan ngomong kotor di belakang gitu, di depan orang tua lebih tua dia tidak berani gitu. Sebab mereka ni ada segan, sopan, adab juga anak-anak ni, ya kan. Itu menurut saya kan, mereka ni sangat anak remaja ni sangat menghormati orang yang lebih tua menurut saya di kampung ni, ya kan. Seperti yang ngomong kotor aja tidak berani di depan orang lebih tua, ya kan. Itu udah sangat bagus sekali menurut saya, ya kan. Itu saya juga saya juga bolehkah tidak pernah melihat mereka remaja ni seperti mengemis pinggiran jalan atau contoh ya, anak kampung, remaja kampung ni contoh bawa satu gitar pergi ke kota atau lampu merah terpilai, ya, minta sedekah, nyanyi apa. Di sini tidak ada. Mungkin ya, saya pun tak tahu atau dan juga tidak dibolehkan, teman-teman. Mungkin itu juga takut sama pihak berwajib, ya, Pak Polisi, ya. Kalau mereka nampak seperti itu, polisi akan tangkap sebab mereka di bawah umur gitu. Itu di Malaysia ya, teman-teman, ya. Anak remaja bawah umur tidak boleh bekerja, harus di sekolah gitu. Kalau di Malaysia ni, kalau kita di bawah umur suruh dia bekerja, kita ya enjoy rumah. Anak kita bawah remaja, kita suruh dia sekolah, itu kita boleh ditangkap gitu, teman-teman. Itu sudah menyalahi undang-undang sekali di Malaysia ni. Maka anak-anak remaja mereka terjaga gitu. Jadi ini semakin kesini semakin kita enak mendengar dari cerita Yanti Rini Official. Dan saya mau tanyakan kepada teman-teman, dan ini yang saya dengar dulu, ya, geng. Ini kalau tidak salah, ya, geng. Mungkin kalau saya salah, teman-teman bisa koreksi di kolom komentar, ya, geng. Dulu saya pernah mendengar jika anak-anak di sana itu tidak sekolah atau ya seperti sengaja tidak disekolahkan, maka orang tuanya itu akan ditahan oleh pihak polisi di sana atau negara, geng. Itu yang saya dengar dulu, ya. Mungkin kalau saya salah, geng, tolong benarkan di kolom komentar biar ya tidak salah paham. Itu yang saya dengar dulu, ya, geng. Ketika anak Malaysia tidak sekolah atau dimasukkan ke dalam sekolah, maka ibu bapaknya itu akan ditahan oleh polisi, geng. Apakah ini benar atau tidak? Dan saya ingin jawaban dari teman-teman dan bisa dijawab di dalam kolom komentar, ya, biar tidak ada yang salah paham, ya, geng. Karena itu yang saya dengar dulu, ya, geng. Oke, sorry, geng. Tidak ada yang tidak ada yang boleh ambil kesempatan sama anak-anak ini gitu. Tidak boleh kita suruh, ya udah kita nggak mau kerja, suruh anak ni pergi mengemis, pergi kerja sana cari duit untuk makan, sebab apa gitu, ya kan. Di Malaysia tidak boleh, teman-teman, boleh ditangkap. Ada satu yang menurut saya, yang saya nilai, ya, yang sebagai parent, ya, sebagai orang tua gitu, ya, mereka sepertinya menghormati sekali hak anaknya gitu. Menurut saya seperti ya kita punya anak gitu, ya kan, kita tidak boleh egois, ya udah
kamu pergi sana sesuka kamu, kerja, sekolah, tak sekolah pun nggak apa-apa, besok sekolah, hari ini nggak sekolah. Kalau di Malaysia ni enggak teman-teman, tak ada kita menjumpai orang tua seperti itu gitu. Orang tuanya pasti pergi sekolah, anaknya semua disuruh pergi sekolah. Kalau nggak mampu kan ada bantuan ya kan, tetap pergi sekolah. Kita tidak boleh bagi dia hari ini sekolah, besok tak payah sekolah sebab malas, penat. Di Malaysia itu tidak boleh teman-teman. Itulah menurut saya juga puji ya. Saya juga suka tengok orang mak-mak di kampung ni ya kan. Kalau sekolah anaknya, mak-maknya betul-betul disiplin. Pagi-pagi gitu semua dah pada bangun, pergi naik motor ya. Di kampung-kampung kan mereka naik motor, ada yang naik mobil juga, tapi kebanyakan naik motor ya kan. Naik motor pergi hantar anaknya sekolah, gelap-gelap lagi pagi, tanpa kira hujan ke apa, dia tetap ngantar juga. Itu semangat mak-mak di Malaysia ni ya teman-teman ya, sama anaknya yang sekolah gitu. Walaupun mereka susah kan, kan saya bilang tadi kan dapat bantuan, tapi semangat orang tuanya itu pagi-pagi. Saya dah melihat ya, rumah saya tepi jalan yang antar anaknya sekolah tu naik motor, ada yang naik kereta, mobil, itu yang nanti tengah hari ambil lagi, nanti petang sekolah lagi. Mak-mak dia atau mak-maknya yang bekerja, dia boleh upah orang ya untuk mengantar. Dia tetap semangat mengantar anaknya. Enggak, contoh kalau kita ya kan, udah hari ni tak pas sekolah lah, penat, besok aja sekolah. Kadang besok nggak sekolah, ya udahlah, cuti. Dah berapa hari kita nggak sekolah. Di Malaysia enggak teman-teman, sekolah nggak boleh suka-suka nggak sekolah. Harus ada apa ya, harus ada bukti kita sakit sebab anak kita tak sekolah. Harus kita call ustazahnya sebab anak kita begini-begini. Harus ada gitu bukti-bukti gitu menandakan anak kita tidak boleh sekolah. Bukan suka-suka kita, aduh malah hari ni ada ni hujan apa semua, tak perlu sekolah. Oh, di Malaysia itu tidak ada teman-teman. Itulah semangat mak-mak. Kalian suka tahu tak, kalau saya pagi ya, di depan rumah saya kan tepi jalan, saya lihat mak-mak tu, kadang kebanyakan mak-mak ya, bapak bekerja kan, ngantar anak naik motor tu pagi-pagi, kadang bonceng anak sekali dua gitu. Semangat itu menurut saya sangat suka sekali melihatnya seperti itu. Itu apa ya, itu tidak terjadi kepada saya waktu sekolah dulu gitu kan. Mak saya tak pernah hantar saya sekolah sebab dulu saya sekolah berjalan kaki. Kalian tahu tak, 10 kilo saya jalan kaki pergi sekolah setiap hari dari TK sampai SMA gitu, jalan kaki gitu tahu tak. Sekarang saya melihat anak-anak sekolah semua naik sepeda motor, naik mobil, nggak ada yang berjalan kaki gitu. Tapi saya juga suka, gembira sekali melihat mereka ngantar anak-anak seperti itu teman-teman. Anak saya kan diantar sama Pak Menteri sekolah ya kan, saya meniaga gitu kan. Itulah pengalaman menarik menurut saya tinggal di kampung ini ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, nanti saya boleh cerita lah pula tentang saya sekolah di kampung di mana dulu ya kan. Pasti kalian mau dengar cerita saya juga ya kan. Banyak sekali cerita-cerita menarik saya waktu saya di sekolah di kampung sama mak saya berjalan kaki. Kalian tahu tak, mungkin kalian tidak pernah merasa seperti yang saya rasa, tapi itu kenangan yang paling indah menurut saya gitu, yang tidak akan pernah saya lupakan ya. Itu saya belum cerita lagi kepada anak saya pasal itu teman-teman. Nanti saya akan buat video saya ini nanti tau. Oke, sampai di sini itulah video saya tentang pejabat penghulu. Oke, itulah videonya dari Yanti Rini Official ya geng. Ceritanya sangat-sangat menarik geng, sampai saya juga tidak melihat waktu begitu terlalu cepat dengan ceritanya, dan saya sangat-sangat menikmati geng cerita dari beliau ini ya geng, dari Yanti Rini Official ya geng. Dan juga dari cerita beliau sedikit juga menjawab tadi apa yang saya dengar dari cerita-cerita teman-teman ya geng. Dan juga nanti teman-teman bisa bantu jawab di kolom komentar juga tentang pertanyaan saya tadi itu, apakah jika orang tua atau ibu bapak dari anak tersebut tidak dimasukkan ke dalam sekolah atau tidak disekolahkan, apakah pihak polisi akan menahan ibu bapak mereka tersebut atau tidak geng. Karena itu yang saya dengar dulu, ibu bapak tersebut akan ditahan ketika anak tersebut tidak disekolahkan geng. Nah ini sangat-sangat bagus dari pihak pemerintah atau kerajaan geng. Ini sangat-sangat bagus geng. Walaupun tetapi kalau masalah mampu ataupun tidak mampu, dan saya yakin kalau di sana itu pasti ya 99% itu pasti di sana itu orang mampu geng untuk menyekolahkan anak-anak mereka geng. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah di situ jika
gagal memasukkan anak mereka ke sekolah, apakah ibu bapak dari mereka itu akan ditahan oleh polisi atau tidak? Dan mungkin nanti teman-teman bisa bantu di kolom komentar ya geng. Dan juga apa yang saya tangkap dari Yanti Rini Official tadi, bahwa ketika orang di sana itu menjalankan agamanya geng, nah ini memang saya akui, saya sering ketika saya melihat sosial media geng, ketika saya melihat sosial media mau apa di Malaysia geng ya, negara tetangga kita, ketika saya melihat orang-orangnya di sana geng, orang-orangnya di sana, wanita-wanitanya di sana itu kebanyakan saya lihat semuanya memakai baju kurung semua geng. Jarang sekali, bahkan saya tidak pernah sekali melihat wanita-wanita Islam di sana itu geng seperti yang tidak memakai kerudung atau tidak memakai baju kurung. Itu dikatakan jarang di media sosial ini. Saya tidak pernah melihat geng ini, sumpah geng, saya tidak pernah melihat wanita di sana itu ketika ini Islam ya, Muslim ya geng, yang saya tidak pernah seperti membuka auratnya. Ya mungkin ada geng, tetapi jarang. Dan bagi pribadi saya sendiri, saya tidak pernah melihatnya di media sosial. Di apa namanya itu, di animasi saja, seperti di Upin Ipin saja banyak. Nah itu banyak sekali memakai baju kurung, padahal di animasi geng. Apalagi di dunia yang nyata ini ya, khususnya untuk wanita-wanita Islam di sana ya geng. Itu maksud saya tadi, saya tidak pernah melihat yang seperti terbuka ya geng. Dan juga apa yang dikatakan oleh Yanti Rini Official tadi, bahwa anak-anak di sana itu jarang sekali, mungkin ini bagi beliau tadi ya, mungkin bagi beliau itu tidak pernah mendengar kata-kata kotor dari anak-anak muda di sana geng, anak-anak di sana ya geng. Dan diperkuatkan lagi dengan apa yang saya lihat di media sosial juga geng, diperkuatkan lagi ketika saya membaca komentar dari teman-teman kita yang berasal dari Malaysia. Semua komentarnya itu ya hampir saya tidak pernah mendengar kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang kotor geng. Hampir saya tidak pernah melihat atau membaca. Kalau ada pasti ada geng, 1, 2, 3 itu pasti ada. Tetapi kebanyakan yang saya temui komentar dari teman-teman yang berada di seberang sana ya sangat-sangat sopan ya geng. Kenapa saya sebut sopan? Karena saya tidak pernah menemukan dari ya teman-teman kita di sana itu berkomentar seperti berlebihan. Ya mungkin kalau komentar sedikit sakit hati atau itu wajar geng, tetapi berlebihan dengan kata-kata kotor atau menyinggung itu saya tidak pernah menemukannya geng. Dan kita bisa lihat juga dari kualitas orang itu, kita bisa lihat dari cara mereka menulis geng. Itu maksud saya. Wow, ini terbaik yang dari cerita Yanti Rini Official ini. Seperti apa yang saya katakan tadi, saya tidak tahu begitu cepatnya waktu berlalu mendengarkan, saking nikmatnya geng mendengarkan cerita dari Yanti Rini Official. Oke, sampai di sini saja geng video saya. Seperti biasa kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.